Malam itu, di ruang tamu rumah mewah kawasan Pondok Indah, Seorang perempuan ditampar oleh suaminya sendiri. Ditampar di depan mertua dan adik iparnya, lalu diusir keluar. Seolah dia hanya pembantu yang lancang. Tapi mereka bertiga lupa satu hal. Perempuan yang baru saja mereka hina itu adalah pemilik sah rumah ini. Pemilik sah seluruh isinya. Dan pemilik sah perusahaan yang selama ini menggaji mereka semua. Namanya Maharani Sastra. Dan malam ini, kesabaran 7 tahunnya baru saja habis. Apa yang terjadi setelah tamparan itu akan menjadi pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Karena terkadang, orang yang paling sabar adalah orang yang paling berbahaya ketika akhirnya memutuskan untuk berhenti memaafkan. Halo, sahabat. Selamat datang kembali. Kalau kalian suka kisah karma yang tertata rapi sampai detik terakhir, tekan tombol like dan subscribe dulu. Tulis kota kalian di kolom komentar, supaya saya tahu dari mana kalian menonton. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Maharani Sastra, 41 tahun. Direktur utama sebuah perusahaan distribusi farmasi di kawasan Kuningan. Sudah 7 tahun saya menjadi istri Reza Wijaya. Dan sudah 7 tahun pula saya belajar satu hal pahit. Ada rumah yang dindingnya dingin, bukan karena pendingin ruangan. Sore tadi rapat pemegang saham berlangsung sampai lewat pukul 7. 3 klien membatalkan kontrak dalam 1 minggu. Saya yang harus menambal semuanya. Kepala saya berdenyut sejak siang, tapi istirahat adalah barang mewah yang belum boleh saya nikmati. Mobil saya masuk ke pelataran rumah ketika langit sudah gelap penuh. Saya tidak langsung turun. Saya sandarkan kepala ke jok, menutup mata sebentar. Di balik pagar besi yang tinggi itu, ada dunia yang lebih melelahkan daripada ruang rapat manapun. Rumah ini besar. Lampu kristal di ruang tengah, karpet tebal dari luar negeri, perabotan yang harganya bisa membeli mobil baru. Semua ini saya bangun sendiri, dari nol. Dari kantor, sewa 2 petak di Tebet, 12 tahun lalu. Tapi di dalam rumah ini, saya tidak pernah diperlakukan sebagai pemiliknya. Saya dorong pintu kayu jati berukir itu. Hawa dingin menyapa. Dan di sofa kulit, seperti biasa. Bu Lastri sudah menunggu. Ibu mertua saya mengenakan daster sutra yang saya belikan bulan lalu, lengkap dengan kalung emas yang juga saya beli. Televisi besar menyala dengan volume tinggi. Baru pulang kamu, Maharani. Suaranya mengalahkan suara televisi. Nadanya tajam, penuh sindiran yang tidak pernah ia sembunyikan. Iya, Bu. Hari ini banyak masalah di kantor. Beberapa klien membatalkan kontrak. Jadi saya harus mengurus semuanya sampai larut. Saya jawab pelan. Saya tahan dada saya yang mulai panas. Bu Lastri mendengus. Sama sekali tidak peduli. Alasan, perempuan yang sibuk kerja sampai malam itu bukan istri yang baik. Suamimu pulang dari tadi, makan sendirian. Tidak ada yang melayani. Saya menelan kalimat itu. Reza pulang jam berapapun, selalu ada masakan hangat. Saya yang menyuruh Mbak Asih menyiapkannya. Tapi, di mulut Bu Lastri, semua kebaikan saya berubah menjadi kesalahan. Dari arah dapur, muncul Fania. Adik ipar saya, 32 tahun, belum bekerja sehari pun dalam hidupnya. Dia menggigit apel sambil menatap saya dari atas ke bawah. Mbak Rani, tagihan kartu kreditku belum dibayar, ya. Kemarin ditolak di butik. Dia bicara santai, seolah uang saya adalah uang miliknya. Saya menarik napas. Bannya, bulan ini sudah 3 kali. Mbak rasa kamu perlu mulai mengatur sendiri. Wajah Fania langsung berubah. Wah, pelit sekarang. Padahal dulu waktu masuk keluarga ini kamu apa? Tidak punya apa-apa. Saya hampir tertawa mendengarnya. Tidak punya apa-apa. Padahal rumah yang sedang ia tinggali ini berdiri atas nama saya. Tapi saya diam. Saya sudah terlalu lelah untuk meluruskan dongeng yang mereka ciptakan sendiri. Saya melangkah menuju dapur. Ingin minum air putih sebelum naik ke kamar. Di meja makan, piring kotor bekas makan malam mereka bertumpuk. Tidak ada yang membereskan. Mbak Asih, pembantu kami, sudah pulang sore tadi karena ibunya sakit. Maka piring-piring itu menunggu saya, selalu menunggu saya. Maharani, panggil Bu Lastri dari ruang tengah.
tanpa menoleh dari televisinya. Cuci piring itu sekalian, jangan biarkan kotor sampai pagi. Kamu ini perempuan. Masa begitu saja tidak becus? Saya berdiri menatap tumpukan piring itu. Tangan saya masih memegang tas kerja yang berisi laptop dan dokumen rapat bernilai miliaran rupiah. 3 jam lalu, saya memimpin negosiasi yang menentukan nasib ratusan karyawan. Dan sekarang, di rumah saya sendiri, saya diperintah mencuci piring seperti pembantu yang lupa tugasnya. Saya letakkan tas, menyingsingkan lengan blazer, dan mencuci semua piring itu satu persatu. Bukan karena saya takut pada Bu Lastri, tapi karena malam itu saya masih percaya bahwa mengalah adalah cara menjaga rumah tangga tetap utuh. Saya belum tahu bahwa rumah tangga yang harus dijaga dengan menginjak harga diri sendiri sebenarnya sudah lama runtuh. Selesai mencuci, saya naik ke kamar dengan kaki yang terasa berat. Di tangga, saya berpapasan dengan Fania yang turun sambil menelpon temannya. Iya, nanti aku traktir di kafe yang baru itu. Tenang, kakak iparku yang bayar. Dia kan kaya, katanya tertawa. Sengaja cukup keras agar saya dengar. Saya berhenti 1 detik di anak tangga itu. Lalu, saya lanjutkan langkah. Sudah biasa. Semua sudah biasa. Dan justru karena sudah biasa itulah, saya tidak sadar betapa banyak yang telah saya korbankan demi sebuah kata bernama keluarga. Mari saya ceritakan bagaimana semua ini bermula. 7 tahun lalu, saya bertemu Reza di sebuah seminar bisnis. Saat itu dia karyawan biasa di perusahaan logistik. Sopan, perhatian, dan tampak tulus. Saya yang sudah punya perusahaan sendiri justru tertarik karena dia tidak silau pada harta saya. Setidaknya, itu yang saya kira. Saya membangun perusahaan saya dari benar-benar nol selepas kuliah. Dengan modal pinjaman dari ayah yang tidak seberapa, saya menyewa kantor 2 petak di Tebet. Saya yang menjadi direktur sekaligus pesuruh. Saya yang menelpon klien, menyusun proposal, mengantar barang, sampai mencuci gelas tamu. Bertahun-tahun saya bekerja tanpa libur, sampai perusahaan distribusi farmasi itu tumbuh menjadi salah satu yang terbesar di bidangnya. Setiap rupiah dari kekayaan saya tahu persis dari mana asalnya. Karena saya sendiri yang meneteskan keringat untuk itu. Maka ketika saya bertemu Reza yang sederhana, saya pikir saya menemukan seseorang yang menghargai kerja keras. Seseorang yang mencintai saya, bukan rekening saya. Betapa salahnya saya sebelum menikah ayah saya, Pak Sastra, pendiri grup usaha keluarga, meminta satu hal. Beliau ingin Reza menandatangani perjanjian pranikah. Bukan karena tidak percaya, kata ayah, tapi karena seluruh aset termasuk rumah dan saham perusahaan adalah milik pribadi saya yang dibangun sebelum pernikahan. Perjanjian itu menyebut dengan jelas, jika terjadi perceraian atau jika terbukti ada pengkhianatan, seluruh harta tetap menjadi milik saya sepenuhnya. Reza menandatanganinya tanpa ragu saat itu. Aku menikahimu karena cinta, bukan karena harta, katanya sambil tersenyum. Saya percaya. Saya simpan dokumen itu di brankas. Lalu, saya lupakan. 7 tahun. Setahun setelah menikah, Bu Lastri pindah ke rumah kami, katanya, sementara, sambil menunggu rumahnya di kampung direnovasi. Renovasi itu tidak pernah selesai. Lalu Fania ikut pindah. Lalu rumah saya yang dulu tenang, berubah menjadi medan yang setiap hari menguji kesabaran. Awalnya saya menerima mereka dengan tangan terbuka. Saya pikir, inilah artinya menikah. Menerima keluarga pasangan sebagai keluarga sendiri. Saya siapkan kamar terbaik untuk Bu Lastri. Saya belikan Fania segala yang ia minta. Saya kira dengan kebaikan saya akan dianggap sebagai bagian dari keluarga. Saya salah. Semakin saya baik, semakin mereka menuntut. Kamar terbaik dianggap kurang luas. Mobil yang saya belikan dianggap kurang mewah. Setiap pemberian saya disambut bukan dengan terima kasih, melainkan dengan daftar permintaan berikutnya. Dan ketika sekali saja saya menolak, saya langsung dicap pelit, sombong, dan tidak tahu diri. Yang paling menyakitkan bukan tuntutan mereka, tapi
Perubahan Reza, pria yang dulu membela saya, perlahan berbalik. Setiap kali ada perselisihan antara saya dan ibunya, Reza selalu memilih ibunya. Dia ibuku. Rani, kamu harus mengalah, katanya. Selalu saya yang harus mengalah. Tidak pernah sekalipun mereka yang diminta mengerti posisi saya. Saya ingat satu malam ketika saya pulang larut karena harus menyelesaikan laporan keuangan tahunan. Bu Lastri menyambut saya di pintu dengan amarah. Perempuan macam apa pulang malam-malam begini? Tidak tahu malu. Saya coba jelaskan, saya bekerja. Dia menjawab, kerja. Kerja. Suamimu di rumah butuh dilayani, bukan ditinggal kerja terus. Dan Reza yang berdiri di belakang ibunya hanya diam. Selalu diam. Saya juga ingat lebaran tahun lalu. Bu Lastri mengundang seluruh kerabat dari kampung untuk menginap. Hampir 20 orang. Selama 10 hari. Semua biaya dari makan, parcel, sampai uang amplop untuk anak-anak mereka jatuh ke pundak saya. Saya yang harus menyiapkan opor, rendang, dan ketupat untuk puluhan tamu, sambil tetap bekerja dari rumah. Tidak ada satupun yang mengucapkan terima kasih. Yang ada justru bisik-bisik di belakang saya. Menantu kok kerja terus? Tidak mengurus suami. Sombong, merasa kaya. Saya dengar semuanya. Saya telan semuanya. Demi nama baik, demi kata orang. Kalimat yang sama yang selalu memenjarakan saya. Mereka semua hidup dari saya. Listrik, makan, mobil, liburan, perhiasan, semua dari rekening saya. Tapi semakin saya memberi, semakin mereka menganggap itu kewajiban. Dan Reza berubah perlahan. Dari pria sopan menjadi laki-laki yang menyandarkan seluruh hidupnya pada nama besar istrinya, sambil malu mengakuinya. Ada banyak luka kecil yang menumpuk selama 7 tahun itu. Luka yang sendiri-sendiri terlihat sepele, tapi kalau dikumpulkan, cukup untuk menenggelamkan siapapun. Saya ingat ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Saya pulang lebih awal, membawa kue, berharap kami bisa makan malam berdua. Tapi di rumah, Bu Lastri sudah mengundang seluruh kerabatnya untuk arisan. Kue ulang tahun saya berakhir dibagikan ke tamu-tamu yang tidak saya kenal. Dan Reza sibuk melayani ibunya. Tidak ada yang ingat hari apa itu. Saya makan malam sendirian di kamar, dengan sepiring nasi dan air mata yang saya telan diam-diam. Saya ingat ketika perusahaan saya hampir bangkrut di tahun kelima, saat pandemi menghantam. Saya bekerja siang malam, tidur 3 jam sehari, demi menyelamatkan ratusan karyawan saya. Di saat seperti itu, Bu Lastri justru menuntut saya membelikan Fania mobil baru. Masa adik iparmu naik motor? Malu dilihat tetangga, katanya. Saya jelaskan, perusahaan sedang sulit. Dia menjawab, alasan. Pelit memang dasarnya. Akhirnya, saya berutang untuk membeli mobil itu. Mobil yang malam tadi, akhirnya saya tarik kembali. Saya ingat ketika ayah saya sakit keras dan dirawat di rumah sakit. Saya ingin Reza menemani saya menjaga beliau. Tapi Reza memilih mengantar ibunya berlibur ke Bali yang sudah direncanakan. Ibu sudah lama ingin liburan. Masa dibatalkan? Katanya. Ayah saya meninggal 3 hari kemudian. Reza tidak ada di sisi saya saat itu. Hanya Pak Tono, pengacara keluarga, yang menemani saya di ruang tunggu rumah sakit. Di hari pemakaman ayah, saya berdiri sendirian. Dan saya bersumpah dalam hati, suatu hari, saya tidak akan pernah lagi membiarkan diri saya diinjak seperti ini. Tapi sumpah, itu selalu kalah oleh satu kalimat yang saya ulang pada diri sendiri. Sabar dulu. Demi rumah tangga, demi nama baik, demi kata orang. Saya tahu, seharusnya saya bicara sejak dulu sampai malam ini. Ketika kesabaran itu akhirnya kehilangan dasarnya. Malam itu, setelah cekcok soal kartu kredit Fania, saya naik ke kamar. Saya hanya ingin mandi dan tidur. Tapi di kamar, Reza sudah duduk di tepi ranjang, menatap layar ponselnya dengan wajah keruh. Kamu mempermalukan adikku di depan ibu, katanya tanpa menoleh. Saya berhenti di ambang pintu. Aku hanya bilang dia perlu belajar mengatur uangnya sendiri. Mas, uangnya.
Reza tertawa sinis. Itu uang keluarga. Kamu pikir karena kamu yang cari, kamu bisa seenaknya. Saya menatapnya lama. Pria di hadapan saya ini sudah bukan Reza yang dulu. Mas, sudah 7 tahun aku menanggung semua orang di rumah ini. Aku tidak pernah mengeluh. Tapi tolong sekali ini. Berdiri di pihakku. Reza bangkit. Wajahnya merah. Pihakmu. Kamu tahu masalahmu apa? Rani, kamu terlalu sombong karena punya jabatan. Kamu lupa kodratmu sebagai istri. Saat itu, pintu kamar terbuka. Bu Lastri masuk tanpa mengetuk. Diikuti Vania. Rupanya, mereka mendengar dari luar. Sudah kubilang, Reza, kata Bu Lastri dengan suara tinggi. Perempuan begini ini tidak bisa dibiarkan. Diberi hati minta jantung. Lihat. Sekarang dia melawan suaminya. Bu, saya tidak melawan. Saya hanya diameter. Bentak Bu Lastri. Di rumah ini, kamu menantu. Kamu harus tahu diri. Saya melihat ke arah Reza. Berharap. Untuk terakhir kalinya, dia membela saya. Tapi Reza hanya menunduk. Diameter. Dan diamnya itu lebih menyakitkan daripada 1000 bentakan. Vania Mayu ikut menimpali. Mbak Rani memang dari dulu tidak tahu terima kasih. Sok kaya. Padahal numpang di keluarga kami. Numpang. Kata itu menusuk saya. Tapi saya masih diam. Saya pikir malam ini akan berlalu seperti malam-malam buruk lainnya. Saya salah. Coba dengar. Mas, kata saya. Mencoba terakhir kali untuk berbicara baik-baik dengan Reza. Aku tidak minta banyak. Aku hanya minta dihargai. Aku yang membiayai rumah ini. Aku yang menanggung semua orang di dalamnya. Apa salah kalau aku minta sedikit rasa hormat? Hormat. Bu Lastri menyahut sebelum Reza sempat menjawab. Kamu pikir karena punya uang, kamu berhak dihormati. Di keluarga kami, perempuan itu melayani, bukan dilayani. Kamu ini terlalu tinggi hati karena merasa kaya. Saya tidak merasa apa-apa, Bu. Saya hanya lelah selalu menjadi yang salah. Jadi sekarang kamu menyalahkan ibu. Suara Bu Lastri meninggi. Reza, kamu dengar bagaimana istrimu bicara pada ibumu. Kamu mau diam saja. Saya melihat ke arah Reza, berharap untuk terakhir kalinya. Dia membela saya. Tapi Reza hanya menunduk. Diameter. Dan diamnya itu lebih menyakitkan daripada 1000 bentakan. Mas, kata saya lirih, hampir berbisik. 7 tahun. Sekali ini saja, tolong. Reza mengangkat wajahnya. Dan di mata itu, saya tidak menemukan sisa cinta apapun. Hanya kelelahan dan kemarahan yang salah arah. Masalahnya, kamu, Rani. Selalu kamu. Kalau kamu bisa diam dan tahu posisimu, rumah ini tidak akan seberisik ini. Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada apapun. Tapi yang lebih buruk baru akan datang. Mas, kalau kamu laki-laki, kata Bu Lastri lagi, dengan suara yang dingin dan penuh hasutan. Tunjukkan siapa kepala rumah tangga di sini. Jangan kalah sama perempuan. Diberi hati minta jantung. Beri dia pelajaran. Dan entah setan apa yang merasuki Reza malam itu. Dia menoleh pada saya. Matanya dingin. Lalu tangannya terangkat. Tamparan itu mendarat keras di pipi kiri saya. Suaranya menggema di seluruh kamar. Kepala saya terpaksa menyamping. Sudut bibir saya terasa hangat, berdarah. Ruangan hening sejenak. Bu Lastri tampak terkejut, tapi sedetik kemudian wajahnya berubah puas. Vania menutup mulut, antara kaget dan senang. Keluar, kata Reza. Suaranya bergetar. Malam ini kamu keluar dari rumah ini. Biar kamu sadar siapa kamu sebenarnya. Saya berdiri tegak. Pipi saya memerah, bibir saya berdarah. Tapi saya tidak menangis, saya tidak berteriak, saya tidak memohon. Saya justru tersenyum. Senyum yang tenang, dingin. Senyum yang membuat bulu kuduk Reza tiba-tiba meremang. Karena untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, dia melihat saya tidak takut. Baik, kata saya pelan. Saya keluar. Mereka kira saya kalah. Mereka kira saya hancur. Padahal yang baru saja terjadi adalah ini. Reza,
dengan tangannya sendiri. Baru saja menandatangani akhir dari semua kemewahan yang ia nikmati. Perjanjian pranikah itu menyebut satu kata, pengkhianatan, Dan kekerasan dalam rumah tangga di mata hukum adalah bentuk pengkhianatan yang paling telanjang. Panggung sudah disiapkan dan aktornya baru saja melakukan kesalahan fatal. Saya tidak membanting pintu. Saya tidak meninggalkan air mata. Saya hanya mengambil tas kerja saya, kunci mobil, dan ponsel. Lalu, saya melangkah keluar dari rumah yang berdiri atas nama saya sendiri. Di pelataran, sebelum masuk mobil, saya menoleh sekali. Di balik jendela, saya lihat Bu Lastri sudah kembali duduk di sofa dengan angkuh. Fania tertawa. Reza berdiri mematung, menatap telapak tangannya sendiri, seolah baru sadar apa yang ia perbuat. Terlambat. Mas, malam itu saya menginap di apartemen pribadi saya di kawasan SCBD, tempat yang tidak pernah saya ceritakan pada mereka. Saya bersihkan luka di bibir saya di depan cermin. Lalu saya duduk, membuka laptop, dan mulai bekerja. Hal pertama yang saya lakukan bukan menangis, tapi menelpon Pak Tono, pengacara pribadi keluarga saya selama 20 tahun. Pak Tono, maaf mengganggu malam-malam. Saya butuh Bapak besok pagi, jam 8, di kantor saya. Bawa map perjanjian pranikah saya dengan Reza. Dan siapkan 2 hal lagi, surat gugatan cerai dan dokumen pencabutan seluruh fasilitas atas nama Reza dan keluarganya. Di seberang sana, Pak Tono terdiam sejenak. Bu Rani, apakah Ibu yakin? Ini langkah besar. Saya tidak pernah seyakin ini. Pakistan. Saya tutup telepon. Lalu, saya buka aplikasi perbankan korporat. Saya tatap layar lama. 7 tahun. Saya hela napas. Dan saya mulai menekan satu persatu. Saya buka daftar kartu tambahan yang selama ini terhubung ke rekening saya. Kartu Fania, 2 buah. Kartu belanja, Bu Lastri. Kartu Reza. Satu persatu, saya tandai untuk dinonaktifkan esok pagi. Tepat jam 8, saat bank buka. Bukan malam ini. Supaya mereka tidak curiga lebih awal. Saya ingin mereka memulai hari dengan kemenangan palsu, lalu menyaksikan sendiri kemenangan itu runtuh menjelang siang. Lalu saya buka berkas kepegawaian perusahaan. Nama Reza tercatat sebagai komisaris. Jabatan kosong yang saya berikan dulu hanya agar ia tidak merasa rendah diri. Gaji bulanannya mengalir tanpa ia pernah benar-benar bekerja sehari pun. Saya siapkan surat pemberhentian. Saya juga tandai mobil dinas atas namanya untuk ditarik oleh tim aset perusahaan. Terakhir, saya buka folder yang sudah lama tidak saya sentuh. Folder berisi salinan perjanjian pranikah. Saya baca ulang pasal demi pasal, memastikan setiap kata masih berlaku. Pasal 3, pasal pengkhianatan. Semua masih utuh, masih kuat. Masih menjadi tameng yang ayah saya siapkan jauh sebelum saya tahu betapa saya akan membutuhkannya. Terima kasih, Ayah, bisik saya dalam hati. Bahkan setelah pergi, beliau masih melindungi saya. Saya menutup laptop menjelang pukul 3 pagi. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya tidur tanpa harus memikirkan amarah siapa yang harus saya redakan esok hari. Saya tidur sebagai pemilik hidup saya sendiri. Esok paginya, dunia Reza dan keluarganya mulai runtuh. Pelan, lalu sekaligus. Hal yang tidak pernah mereka pahami selama ini. Semua fasilitas mereka bukan hak, itu pemberian. Dan pemberian bisa dicabut. Kartu kredit Fania, yang merupakan kartu tambahan dari rekening korporat saya. Saya nonaktifkan jam 8 pagi. Mobil yang dipakai Reza terdaftar sebagai aset operasional perusahaan. Saya tarik. Kartu akses Bu Lastri ke rekening belanja rumah tangga, yang selama ini saya isi tiap bulan. Saya bekukan. Mereka belum sadar. Pagi itu, menurut Mbak Asih yang masih setia melapor pada saya, suasana rumah masih penuh kemenangan. Bu Lastri menyuruh Mbak Asih memasak rendang. Katanya, untuk merayakan kepergian menantu durhaka. Fania merencanakan belanja besar di mall. Reza berangkat ke kantornya dengan dada membusung. Saya biarkan mereka menikmati pagi terakhir mereka di puncak.
karena puncak yang dibangun di atas keringat orang lain selalu runtuh paling cepat. Kabar pertama datang menjelang siang. Vania menelepon saya. Sesuatu yang tidak pernah ia lakukan kecuali butuh uang. Mbak Rani, kartuku ditolak lagi. Dan yang satunya juga. Ini pasti ulahmu, kan? Vania, kata saya tenang. Kartu itu kartu tambahan dari rekening perusahaan. Karena kamu bukan karyawan perusahaan dan bukan lagi tanggungan saya. Fasilitas itu dicabut. Mulai hari ini, kalau kamu ingin belanja, gunakan uangmu sendiri. Hening di seberang, lalu jeritan. Kamu tidak bisa begini. Mama. Saya tutup telepon. Tidak sampai 10 menit. Ponsel saya kembali berdering. Kali ini Bu Lastri. Suaranya menggelegar bahkan sebelum saya sempat bicara. Maharani, apa-apaan ini? Kartu belanja ibu juga diblokir. Ibu mau bayar catering arisan besok pakai apa? Kamu mau mempermalukan ibu di depan seluruh kerabat. Bu, jawab saya. Selama ini, uang belanja itu saya transfer setiap bulan ke kartu yang saya beri pada ibu. Itu uang saya. Mulai sekarang, saya berhenti menyisinya. Soal arisan, mungkin ibu bisa membayarnya sendiri. Bukankah selama ini ibu bilang punya tabungan? Tentu saja Bu Lastri tidak punya tabungan. Selama 7 tahun, ia hanya menumpang pada saya sambil merasa berkuasa. Telepon ditutup dengan bantingan keras. Tengah hari, giliran masalah yang lebih besar muncul di rumah. Mbak Asih mengabari saya lewat pesan singkat. Tagihan kartu kredit Vania bulan lalu, yang selama ini otomatis terpotong dari rekening saya. Kali ini menunggak. Pihak bank menelpon ke rumah, menagih cicilan tas mewah dan perhiasan yang Vania beli diam-diam. Nilainya puluhan juta rupiah. Vania panik. Ia tidak punya uang sepeser pun untuk membayarnya. Untuk pertama kalinya, ia harus menghadapi konsekuensi dari gaya hidup yang selama ini saya tanggung. Sorenya, masalah merembet ke Bu Lastri. Ternyata tanpa sepengetahuan saya. Bu Lastri sering berutang ke warung dan tetangga sekitar. Dengan jaminan nama besar saya. Nanti menantu saya yang bayar. Dia direktur. Begitu katanya selama ini. Begitu kabar bahwa saya sudah pergi dari rumah menyebar. Para penagih mulai berdatangan. Bu Lastri yang biasa berlagak seperti nyonya besar, kini bersembunyi di kamar. Tidak berani membuka pintu. Siangnya giliran Reza. Dia menelpon dengan suara yang berusaha tetap berwibawa, tapi gagal. Rani, mobil kantor ditarik orang tadi. Katanya atas perintah perusahaan. Ada apa ini? Mobil itu aset operasional perusahaan. Mas, diperuntukkan bagi karyawan aktif. Posisimu di perusahaan sudah saya evaluasi. Kamu tidak pernah benar-benar bekerja, hanya menyandang jabatan dan menerima gaji. Mulai hari ini, jabatan itu dihapus. Kamu memecatku. Suaranya naik. Aku, suamimu, suami yang menamparku semalam dan mengusirku dari rumahku sendiri. Iya. Mas, saya ingat betul rumahmu. Reza tertawa keras. Tapi getir. Itu rumah keluarga. Jangan mengada-ada. Saya diam sebentar. Lalu saya katakan dengan pelan dan jelas. Mas, coba kamu cek satu hal. Sertifikat rumah Pondok Indah itu. Atas nama siapa? Telepon terputus. Dan saya tahu. Saat ini juga, Reza sedang berlari mencari map dokumen yang tidak pernah ia perhatikan selama 7 tahun. Setengah jam kemudian, Reza menelepon lagi. Kali ini nadanya sudah berbeda. Tidak ada lagi suara berwibawa, hanya kepanikan. Rani, aku lihat sertifikatnya atas namamu. Tapi ini pasti bisa kita bicarakan, kan? Maksudku, kita kan suami istri. Harta suami istri itu dibagi. Aku berhak setengah. Mas, kamu lupa satu dokumen lagi yang kamu tanda tangani sebelum kita menikah. Coba ingat-ingat. Atau biar nanti pengacara saya yang mengingatkanmu. Saya tutup telepon. Saya tahu, dalam beberapa menit, Reza akan menggeledah seluruh rumah mencari satu lembar kertas yang selama ini ia anggap tidak penting. Kertas yang malam ini berubah menjadi palu godam yang akan menghancurkan seluruh ilusinya. Menjelang malam, kepanikan di rumah Pondok Indah sudah memuncak. Mbak Asih
yang masih saya percaya. Mengirim kabar terakhir hari itu. Bu Lastri dan Fania bertengkar hebat, saling menyalahkan siapa yang membuat saya marah. Fania menyalahkan ibunya yang terlalu keras. Bu Lastri menyalahkan Fania yang bolos. Reza duduk di sofa, Menatap perjanjian pranikah yang akhirnya ia temukan di laci. Dengan wajah pucat pasi. Ketiga orang yang semalam begitu kompak menginjak saya, kini saling mencakar satu sama lain. Saya membaca pesan itu di apartemen saya yang tenang, sambil menyeruput teh hangat. Saya tidak merasa puas. Saya hanya merasa, akhirnya, keadilan sedang menemukan jalannya sendiri. Saya tidak perlu berteriak. Saya tidak perlu membalas hinaan dengan hinaan. Saya hanya perlu berhenti menjadi pondasi bagi orang-orang yang menginjak saya dan membiarkan mereka merasakan sendiri betapa rapuhnya mereka tanpa saya. Esoknya, saya minta Pak Tono mengatur pertemuan resmi. Sudah waktunya semua diselesaikan secara hukum di atas meja dengan dokumen yang tidak bisa dibantah. Tapi sebelum pertemuan itu, ada satu hal lagi yang menguatkan posisi saya. Pagi-pagi sekali, Pak Tono menelepon. Bu Rani, saya sudah ambil rekaman CCTV rumah. Beruntung, sistemnya terhubung ke server kantor, bukan ke perangkat di rumah. Jadi, mereka tidak bisa menghapusnya. Saya hampir lupa. Rumah Pondok Indah dipasangi kamera keamanan di setiap sudut, termasuk di lorong dekat kamar. Saya memasangnya dulu untuk keamanan. Tidak pernah menyangka suatu hari, rekaman itu akan menjadi bukti. Malam itu, kamera di lorong merekam dengan jelas. Reza mengangkat tangan. Tamparan itu. Saya yang terhuyung. Bu Lastri yang tersenyum puas. Semuanya terekam, lengkap dengan suara. Simpan baik-baik, Pak Tono, kata saya. Itu bukti kekerasan yang sah di pengadilan, digabung dengan hasil visum. Posisi mereka tidak punya celah. Bukti itu bukan untuk saya pamerkan, tapi untuk memastikan jika nanti Reza atau ibunya mencoba memutarbalikan cerita, mengatakan, sayalah yang memulai, mengatakan, sayalah yang kasar. Kebenaran sudah terekam hitam di atas putih. Atau lebih tepatnya, terekam jelas dalam gambar bergerak. Pagi pertemuan, sebelum mereka datang, Mbak Asih mengirim kabar terakhir dari rumah. Para penagih utang Bu Lastri sudah berkumpul di teras sejak pagi. Pemilik warung, rentenir kampung, dan beberapa tetangga yang dulu dipinjami atas nama saya. Bu Lastri tidak berani keluar. Fania bersembunyi di kamar. Dan Reza, yang seharusnya menjadi kepala keluarga, hanya bisa berjanji pada para penagih bahwa utang akan dibayar, entah dengan uang siapa. Inilah yang tidak pernah mereka sadari. Selama ini, seluruh kewibawaan mereka di mata orang lain bukan berasal dari diri mereka sendiri, tapi dari nama besar dan uang saya. Begitu sandaran itu hilang, mereka tidak lebih dari orang-orang yang hidup di atas utang dan kesombongan kosong. Sorenya, mereka bertiga datang ke kantor saya. Bu Lastri, Reza, dan Fania. Wajah mereka sudah tidak ada sisa keangkuhan pagi tadi. Saya minta sekretaris saya, Prati, mempersilakan mereka masuk ke ruang rapat. Pak Tono sudah duduk di sana dengan map tebal di hadapannya. Bu Lastri langsung menyerang begitu pintu tertutup. Maharani, apa-apaan kamu ini? Kamu permalukan keluarga kami. Fania menangis seharian. Reza dipermalukan di kantornya. Saya duduk tenang di ujung meja. Silakan duduk dulu. Bu, kita bicara baik-baik. Untuk terakhir kalinya, aku tidak mau duduk. Bu Lastri tetap berdiri. Cabut semua perintah konyolmu itu sekarang juga. Kamu istri Reza. Hartamu ya, harta keluarga. Saya melirik Pak Tono. Beliau membuka map, mengeluarkan satu lembar dokumen, dan meletakkannya di tengah meja. Bu Lastri, kata Pak Tono dengan tenang. Ini perjanjian pranikah yang ditandatangani Bapak Reza 7 tahun lalu, di hadapan notaris. Pasal 3 menyebutkan seluruh aset Ibu Maharani, termasuk rumah, kendaraan, dan saham perusahaan, adalah harta pribadi yang dibawa sebelum pernikahan. Tidak ada percampuran harta, artinya secara hukum. Tidak ada 1 rupiah pun di rumah itu
yang menjadi milik Bapak Reza, apalagi milik Ibu atau Nona Fania. Wajah Bu Lastri memucat. Reza meraih dokumen itu dengan tangan gemetar. Matanya bergerak cepat membaca baris demi baris. Tanda tangannya sendiri ada di sana. Jelas. Tidak terbantahkan. Ini tidak mungkin, gumamnya. Aku tidak pernah baca ini. Kamu menandatanganinya. Mas, kata saya, 7 tahun lalu, sambil bilang, kamu menikahiku karena cinta, bukan harta. Saya masih ingat kalimat itu kata per kata. Pak Tono menambahkan dengan tenang. Bapak Reza, perlu saya jelaskan juga, karena perjanjian ini menyebut klausul pengkhianatan dan kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam kategori itu. Maka dalam perceraian nanti, Bapak tidak berhak atas pembagian harta apapun. Tidak rumah, tidak kendaraan, tidak saham. Semuanya tetap menjadi milik Ibu Maharani. Ini bukan keputusan Ibu Maharani semata. Ini konsekuensi hukum dari dokumen yang Bapak tanda tangani sendiri. Reza terdiam. Wajahnya yang tadi merah, kini pucat pasi. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memahami betapa dalam jurang yang ia gali sendiri. Selama 7 tahun, ia hidup dalam ilusi bahwa rumah, mobil, dan jabatannya adalah miliknya. Padahal semuanya hanya pinjaman dari perempuan yang ia injak setiap hari. Fania mulai panik. Tapi kami tinggal di sana. Itu rumah kami juga. Kalian tinggal di sana karena saya izinkan. Vania, kata saya. Dan izin itu mulai hari ini saya cabut. Pak Tono, tolong jelaskan. Pak Tono mengeluarkan dokumen kedua. Ini surat pemberitahuan resmi para penghuni rumah di Pondok Indah, yaitu Ibu Lastri dan Nona Fania, diminta mengosongkan rumah dalam waktu 30 hari. Rumah tersebut adalah milik pribadi Ibu Maharani, dan beliau berhak menentukan siapa yang tinggal di dalamnya. Jika dalam 30 hari tidak dikosongkan, kami akan menempuh jalur hukum. Kamu mengusir kami. Suara Bu Lastri bergetar. Kamu mengusir ibu mertuamu sendiri. Saya menatapnya. Tenang, Bu. Semalam di rumah itu, ibu menyaksikan anak ibu menampar saya. Lalu, ibu menyuruh saya keluar. Saya hanya melakukan persis apa yang ibu minta. Saya keluar. Dan sekarang, giliran ibu yang keluar. Reza tiba-tiba bangkit. Suaranya berubah memohon. Rani, tunggu. Kita bisa bicarakan ini. Aku hilaf semalam. Aku minta maaf. Demi anak kita nanti. Demi. Kita tidak punya anak. Mas, dan setelah 7 tahun, saya bersyukur untuk itu. Saya berdiri. Pak Tono. Dokumen yang terakhir. Pak Tono meletakkan map ketiga di meja. Surat gugatan cerai karena ada bukti kekerasan dalam rumah tangga semalam. Dan saya sudah melakukan visum pagi tadi di rumah sakit. Saya letakkan 1 lembar hasil visum di samping gugatan. Maka berdasarkan pasal pengkhianatan dalam perjanjian pranikah, seluruh tuntutan harta gonogini dari pihak Reza gugur. Mas tidak akan mendapatkan apapun. Bukan karena saya kejam, tapi karena itu yang Mas tanda tangani sendiri. Dengan tangan yang sama yang Mas pakai menampar saya semalam. Reza terduduk lemas. 7 tahun. Rani, masa kamu tega membuang 7 tahun begitu saja? Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya, tanpa amarah. Tanpa luka. Hanya ketenangan. 7 tahun itu. Mas, saya yang menanggung semuanya. Saya yang membiayai. Saya yang mengalah. Saya yang mencuci piring di rumah saya sendiri sambil dihina. Kamu tahu apa yang kamu korbankan dalam 7 tahun itu? Tidak ada. Jadi, jangan bicara soal membuang. Yang saya buang hanya beban yang seharusnya tidak pernah saya panggul. Bu Lastri, yang sejak tadi terdiam, tiba-tiba bersuara. Kali ini dengan nada yang sama sekali berbeda. Lirih, memelas. Maharani, nak, ibu minta maaf. Ibu hilaf. Kita ini keluarga. Masa kamu tega mengusir orang tua sepertimu, Ibu? Ibu sudah tua. Mau tinggal di mana?
Saya menatap perempuan yang selama 7 tahun tidak pernah sekalipun memanggil saya dengan kata "nak", yang baru sekarang, ketika semua fasilitas dicabut, mendadak ingat bahwa saya menantunya. "Bu," kata saya, "semalam ibu yang bilang saya harus tahu diri sebagai menantu. Sekarang saya hanya menempatkan diri sesuai kata ibu. Saya bukan keluarga. Saya hanya menantu durhaka yang kebetulan memiliki rumah yang ibu tinggali. 30 hari. Bu, itu sudah lebih dari cukup." Vanya, yang sedari tadi menangis, tiba-tiba meledak. "Ini semua gara-gara Mama. Kalau Mama tidak suruh Mas Reza nampar dia, kita tidak akan jadi begini. Sekarang aku harus tinggal di mana? Aku tidak punya uang, tidak punya kerja. Kamu menyalahkan ibumu." "Vania," Bu Lastri balik membentak, "kamu yang boros. Kamu yang utang kemana-mana." Saya menyaksikan keluarga yang semalam begitu kompak menginjak saya, kini saling menyalahkan di hadapan saya. Dan saya tidak merasakan apa-apa. Tidak ada dendam yang terpuaskan. Tidak ada kemenangan. Hanya kelegaan yang dingin. Seperti udara setelah hujan deras yang terlalu lama tertunda. Ruangan itu sunyi total setelah pertengkaran mereka reda. 3 orang yang semalam begitu yakin mereka memegang kendali, kini duduk seperti kehilangan tanah pijakan. Bu Lastri jatuh terduduk ke kursi. Vania menangis tanpa suara. Reza menatap kosong ke lembar gugatan. Menatap masa depannya yang baru saja runtuh. "Pertemuan ini selesai," kata saya akhirnya. "Pak Tono akan mengurus sisanya. Silahkan keluar." Dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, merekalah yang melangkah keluar dari ruangan dengan kepala tertunduk. Bukan saya. 30 hari kemudian, rumah di Pondok Indah benar-benar kosong. Bu Lastri dan Vania kembali ke kampung, ke rumah lama yang renovasinya tidak pernah selesai itu. Tanpa kartu kredit, tanpa mobil, tanpa rendang setiap akhir pekan. Hari mereka mengosongkan rumah. Mbak Asi bercerita pada saya. Bu Lastri menangis sambil memarahi semua orang, termasuk supir truk yang mengangkut barang. Vania duduk di pojok, menatap koper-kopernya yang kini hanya berisi pakaian. Bukan tas mewah dan perhiasan seperti dulu. Dan Reza yang datang membantu, tidak berani menatap mata Mbak Asih, perempuan yang dulu ia perintah seenaknya. Reza, setelah kehilangan jabatan, mobil, rumah, dan pernikahan, mencoba melamar di beberapa perusahaan. Tapi reputasi sebagai suami yang menumpang nama besar istri lebih cepat menyebar daripada yang ia kira. Tidak ada yang memanggilnya. Kabar terakhir yang saya dengar, dia kembali bekerja sebagai karyawan biasa di sebuah perusahaan logistik. Persis seperti saat saya pertama kali bertemu dengannya 7 tahun lalu. Roda itu benar-benar berputar penuh. Bedanya, kali ini tidak ada perempuan kaya yang akan menyelamatkannya. Beberapa bulan setelah perceraian, Reza pernah mengirim pesan pada saya. Isinya permintaan maaf yang panjang dan di akhir, permohonan agar saya memberinya pinjaman modal usaha. Bahkan setelah semua itu, ia masih menganggap saya sebagai sumber uang. Saya tidak membalas pesan itu. Saya hanya menghapusnya, lalu memblokir nomornya. Sama seperti dia menghapus harga diri saya selama 7 tahun. Vania, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, harus mencari pekerjaan. Kabarnya dia menjadi penjaga toko di kota kecamatan dengan gaji yang bahkan tidak cukup untuk membeli 1 tas yang dulu ia beli tanpa berpikir. Dia yang dulu menolak mengatur kartu kreditnya sendiri, kini harus menghitung setiap rupiah. Beberapa orang bilang itu kejam. Saya menyebutnya pelajaran yang sudah lama tertunda. Dan Bu Lastri tetap Bu Lastri. Sampai sekarang ia bercerita pada tetangga bahwa menantunya yang jahat telah merebut segalanya. Tidak pernah sekalipun ia menyebut tamparan malam itu. Tidak pernah sekalipun ia menyebut 7 tahun di mana ia hidup mewah dari keringat menantunya. Tapi saya sudah berhenti peduli pada cerita yang ia karang. Orang yang tidak pernah mau melihat kesalahannya sendiri akan selalu menemukan orang lain untuk disalahkan. Beberapa bulan kemudian, saya berdiri di ruang kerja saya di lantai tertinggi gedung di Kuningan. Jendela kaca besar menampilkan seluruh kota di bawah. Dokumen perceraian sudah resmi. Saya tanda tangani lembar terakhirnya pagi itu, tanpa satu pun rasa sesal. Saya tidak merasa menang.
Saya merasa lega, seperti orang yang akhirnya melepas beban yang sudah terlalu lama ia panggul, sambil berpura-pura bahwa beban itu adalah bagian dari dirinya. Rumah di Pondok Indah saya jual. Terlalu banyak kenangan dingin di sana. Saya pindah ke apartemen yang lebih kecil, lebih hangat, yang benar-benar terasa seperti rumah. Malam pertama di sana, saya masak sendiri. Ikan goreng, sayur asem, sambal terasi. Makanan sederhana yang dulu tidak pernah ada di meja makan mewah saya. Dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya makan dalam diam yang tenang, bukan diam yang menahan emosi. Perusahaan saya berkembang lebih baik setelah itu. Mungkin karena saya tidak lagi membawa pulang beban setiap malam. Saya mulai mengembangkan cabang baru, merekrut lebih banyak karyawan. Dan untuk pertama kalinya, saya menikmati pekerjaan saya tanpa rasa bersalah. Saya juga mulai melakukan hal-hal yang dulu tidak sempat. Berkebun di balkon apartemen, membaca buku sampai larut tanpa ada yang membentak, tidur tanpa mimpi buruk. Beberapa orang bertanya pada saya, apakah saya tidak kesepian? Saya jawab, kesepian itu jauh lebih baik daripada merasa sendirian di tengah rumah yang penuh orang. Selama 7 tahun, saya dikelilingi keluarga, tapi tidak pernah sekalipun merasa benar-benar punya seseorang yang berdiri di pihak saya. Sekarang saya sendiri, tapi saya punya diri saya sendiri seutuhnya, dan itu sudah lebih dari cukup. Cerita ini mengajarkan satu hal, kesabaran orang yang tulus berkorban memang punya batas. Dan ketika batas itu tersentuh, akibatnya setimpal. Jangan pernah dibutakan oleh keserakahan dan keangkuhan, sampai berani menginjak orang yang selama ini menjadi pondasi hidupmu. Ketika kebaikan dibalas dengan pengkhianatan dan kekerasan, maka kehancuran adalah harga yang harus dibayar. Ada banyak perempuan di luar sana yang pernah berada di posisi saya dulu, membiayai seluruh keluarga, namun dianggap menumpang, memberi segalanya, namun dihitung sebagai kewajiban, mengalah terus-menerus, sampai lupa bahwa mereka juga manusia yang berhak dihargai. Jika kalian salah satunya, ingatlah, kebaikan bukan alasan untuk diinjak, dan diam bukan berarti lemah. Kadang diam hanya berarti kita sedang menunggu waktu yang tepat. Ada pula para suami seperti Reza di luar sana, yang lupa bahwa berdiri di belakang istri yang kuat bukanlah aib. Aib yang sebenarnya adalah mengangkat tangan pada orang yang menanggung hidupmu, lalu menyebutnya sebagai kepemimpinan. Kekuatan seorang laki-laki tidak diukur dari seberapa keras ia bisa menampar, tapi dari seberapa setia ia berdiri di sisi orang yang mencintainya. Ada juga para ibu mertua seperti Bu Lastri yang takut kehilangan kuasa atas anaknya, lalu menjadikan menantu sebagai musuh. Padahal menantu yang baik adalah berkah, bukan ancaman. Mereka lupa bahwa tangan yang menyuapi mereka bisa juga berhenti menyuapi kapan saja. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk bersyukur atau untuk serakah, untuk menghargai atau untuk menginjak, dan setiap pilihan, cepat atau lambat, akan menemukan balasannya. Maharani memilih untuk bersabar selama 7 tahun. Lalu ia memilih untuk berhenti. Dan dalam pilihan untuk berhenti itulah ia menemukan kembali dirinya. Karena pada akhirnya, harga diri seseorang tidak bisa ditukar dengan rumah mewah, mobil, atau apapun. Dan siapapun yang berani menginjaknya, cepat atau lambat, akan membayar harganya dengan lunas. Bagaimana menurut kalian tentang keputusan Maharani malam itu? Apakah ia terlalu kejam atau justru terlambat melakukannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan kisah berikutnya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.